episode saya kali ini. Bagaimana kabar hari ini? How are you today? I hope you're fine guys. Insya Allah semangat selalu ya guys. Hari ini penuh dengan keceriaan insya Allah. Oh ya guys, by the way kali ini saya ingin mengangkat tentang membahas tentang masalah yang ada kaitannya dengan masalah psikologis ya guys, yang dimana ada kaitannya antara kita pada saat kita mendesain sebuah ruangan, sebuah hunian, dalam arti kaitan art design, desain interior, bagaimana kaitannya dengan peranan aspek psikologis yang amat sangat berperan penting sekali dalam hal ini. Oke guys, mari simak guys. Oke guys, kalau kita lihat warna itu kan memiliki pengaruh bagi bagi psikologi manusia. Gitu dia tuh warna itu dapat menciptakan supaya kita tuh warna itu dapat menciptakan semakin bergairah terhadap sesuatu guys, right? Pasti kalian setuju. Oke. Kalau itu digunakan ya, apabila digunakan dan memilih warna yang tepat, itu maka akan dapat memberikan efek ketenangan, rasa comfortable ya, kemudian lebih konsentrasi dan kesan yang gembira guys gitu. Jadi dalam kita mendesain interior, dalam art design, tata ruang maupun warna gitu ya, itu dia memiliki tujuan supaya untuk dapat mencapai suasana, pandangan ya, dan karakteristik dari penghuninya guys sebenarnya. Jadi untuk mencapai tujuan itu guys, ada beberapa macam peran yang ingin saya sampaikan di sini yang mempengaruhi pembentukan di desain itu sendiri. Saya ambil dari beberapa sumber di sini, saya lihat sebetulnya amat sangat saya rasa bisa saya sharing dengan kalian di sini guys ya. Kalau kita bicara tentang masalah psikologi interior, nah dalam perkembangannya guys, penataan interior itu dia dapat mempengaruhi psikologi seseorang ya. Jadi warna itu dapat mempengaruhi psikologi seseorang. Jadi dia ada beberapa unsur ruang yang dapat mempengaruhi sisi psikologis guys, kalau kalian ketahui. Jadi seperti warna ya, kemudian bentuk, garis, tekstur, suara, bau, kemudian apalagi ya pokoknya, dan banyak lagi juga berbagai gambar, kemudian simbol-simbol yang memiliki dampak terhadap keadaan emosi guys gitu. Juga karakteristik psikologi seseorang gitu. Karena kalau kita mengetahui karakteristik dari seseorang, kita bisa mengatur ruangannya itu, mendesainnya dengan lebih tepat lagi, dan dia akan comfort sekali gitu, karena sesuai guys. Nah, salah satu aspek dari desain interior yang dapat mempengaruhi psikologis itu penggunaan warna pada desain interior itu sendiri guys. Nah, pada dasarnya itu setiap warna dia mempunyai potensi untuk memberikan kesan positif ya atau negatif ya terhadap pengguna ruang gitu guys. Jadi yang akan mempengaruhi perilaku pengguna dan juga keadaan psikologis si pengguna itu sendiri gitu guys. Oke. Kemudian juga kalau kita lihat tadi yang pertama kan psikologi interior ya, kalau kita lihat dari psikologi interiornya sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari psikologi desain interior berdasarkan warnanya guys ya, kalau kita lihat warna itu kan salah satu yang mampu memberi pengaruh psikologis yang kuat ya guys sebenarnya dalam interior. Ini perlu kita garis bawahi. Jadi warna itu menurut mood ya, kemudian warna menurut mood itu dapat menciptakan nuansa tersendiri guys, seperti kesan hangat, dingin ya, dan netral gitu. Nah, warna merah, kuning, oranye tuh guys ya, itu dia dapat dikatakan warna yang mampu menaikkan tekanan darah. Ya. Jadi
Jadi warna itu, tiga warna yang saya sebutkan tadi itu, dia akan membuat kita merasa hangat dan bersemangat. Sedangkan warna biru, hijau, ungu ya guys, itu dapat meredam suhu ruangan sehingga membuat kita tuh merasa sejuk, merasa rileks gitu ya, sejuk dan rileks. Jadi psikologi warna itu juga bisa dipengaruhi latar belakang budaya ya, dan kebutuhan masing-masing yang pengguna itu sendiri, atau mungkin kalau di suatu rest area atau apa itu juga pengunjung gitu kalau kita lihat di sini. Begini guys ya, kalau kita lihat manusia itu kan mampu mengakomodasi apa yang dilihat oleh indera dengan pengalamannya yang akan menjadi sebuah persepsi yang berbeda-beda setiap orangnya guys. Ya. Jadi semua yang dilihat oleh manusia itu akan disesuaikan oleh pengalamannya guys sebenarnya. Nah, data visual yang diserap oleh setiap pengalaman pada manusia itu tidak akan tidak akan luput sebetulnya dari warna guys. Nah, warna itu mampu membuat pengalaman yang dialami seseorang tersimpan di alam bawah sadar dalam subconscious media, sehingga akan kekal diingat secara tidak sadar oleh manusia guys. Ya, jadi warna itu tidak mampu memberikan informasi pada pencahayaan yang tidak optimal guys gitu. Jadi pencahayaan itu mampu membuat impresi warna berbeda-beda guys gitu. Jadi kalau kita lihat pencahayaan yang baik itu mampu mengangkat warna pada objek itu terlihat istimewa, wah gitu ya, elegan. Bahkan dari pencahayaan ini mampu mengubah persepsi seseorang maupun psikologi seseorang terhadap aktivitasnya guys. Jadi warna yang diterangi efek pencahayaan yang baik, dia mampu membuat seseorang itu agresif dan merasa ingin gitu. Nah, di situ kalau kita lihat pentingnya dalam unsur warna dan pencahayaan, jadi penataan lampu, pemilihan lampu, desain lampu, warna lampu ya, mendesainnya, kemudian pilihan warnanya yang tepat, kemudian disesuaikan dengan karakteristik suasana apa yang diinginkan. Mungkin living room akan berbeda dengan bedroom warnanya, kemudian lampnya juga akan berbeda, lampunya, pencahayaannya gitu. Kemudian tata ruangnya bagaimana, itu semua akan mempengaruhi sekali guys. Oke guys. Baik guys, senang sekali ya hari ini saya bisa kembali berbagi wawasan mengenai dunia yang terkait dengan masalah psikologis ya. Tentunya sih setiap wawasan itu berguna untuk bekal kita di masa depan. Benar kan guys? Ya, kali ini saya membahas mengenai desain interior sehubungan dengan peran psikologi di dalamnya. Jadi bagaimana dilihat secara psikologis dari desain interior itu guys. Cukup menarik pembahasan kali ini. Desain interior itu sebuah seni atau tindakan manusia yang dilakukan untuk merancang ruangan bagian dalam dan tata letak furniture-nya di dalam sebuah bangunan guys. Nah, desain interior ini memiliki tujuan untuk dapat mencapai suasana, pandangan, dan karakteristik dari penghuninya. Untuk mencapai tujuan tersebut ada berbagai macam peran yang mempengaruhi pembentukan dari desain itu sendiri guys. Nah, kalian pasti ingin tahu kan guys, apa aja itu ya? Oke. Yang pertama guys, kalau kita lihat sebetulnya di sini peran apa sih yang mempengaruhi pembentukan dari desain itu sendiri? Yang pertama yaitu pertama adalah mengembangkan sesuai kebutuhan. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa setiap orang itu tentu menginginkan memiliki hunian yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kepribadiannya.
baik hunian itu ya, hunian apartemen, hunian rumah atau guest house atau ya dan sebagainya, bungalow atau apa ya yang kalian miliki. Nah, hal ini itu dapat dicapai dengan cara mengembangkan desain interior dalam huniannya sesuai dengan faktor yang diinginkan dan dengan struktur bangunan yang ada, guys. Nah, psikologi ini memiliki peran dalam pengembangan desain dengan mempelajari dan menyamakan terlebih dahulu dengan karakter dan keinginan dari pemilik hunian ini, guys. Gitu. Oke, yang kedua yaitu apa, guys? Memaksimalkan manfaat yang didapat. Nah, faktor psikologi perasa itu memiliki peran yang penting dalam desain interior suatu ruangan, guys. Nah, psikologi perasa akan memberikan gambaran dan menjadi dasar penerapan atau pengaplikasian warna untuk interior. Yakni apa, guys? Ini warna yang mampu memberikan pengaruh yang kuat sesuai karakteristik pemilik hunian itu, guys. Sebab psikologi mampu menciptakan nuansa tersendiri berupa kesan yang ditimbulkan dari warna tersebut, guys. Misalnya warna kuning atau peach itu yang secara psikologis itu dapat menaikkan tekanan darah seseorang, guys. Jadi tepat ini untuk diaplikasikan di ruangan kerja supaya membuat pemilik yang menempatinya itu merasa hangat dan bersemangat, penuh jiwa. Nah, atau warna biru dan hijau itu yang secara psikologis dapat merilekskan pikiran, maka dapat diaplikasikan di ruang tidur atau ruang keluarga sehingga desain interior yang tercipta itu akan memiliki manfaat yang tepat. Yang ketiga apa nih, guys? Yang ketiga yaitu dampak ketenangan. Ini penting juga, guys. Jadi dalam desain interior melibatkan peran psikologi penglihatan untuk pembentukan bentuk bangunan sehingga bisa mencapai sesuai yang ingin disampaikan, guys. Misalnya bagi seseorang yang menyukai tipe klasik ya, guys, maka bentuk furniture huniannya dan bentuk langit-langit huniannya itu dapat dibentuk dengan ukiran sehingga apa ya, jadi terasa menenangkan ketika dilihat, ketika dipandang, begitu, guys. Nah, itu maksudnya, guys. Oke, faktor yang berikutnya yang keempat apa? Menyesuaikan latar belakang mental. Nah, garis-garis yang dibuat dalam desain interior secara psikologi itu dapat membangkitkan perasaan yang berbeda, guys. Misalnya, garis horizontal itu yang mampu memberikan perasaan stabilitas atau keseimbangan bagi pemilik hunian itu. Atau garis vertikal yang mampu memperindah tampilan pilar sehingga memberikan apa? Dampak ketenangan bagi pemilik hunian itu, guys. Nah, oke, faktor yang berikutnya yang kelima apa? Menyempurnakan rasa nyaman. Bagaimana kita bisa comfort? Oke, bisa nyaman. Gitu. Jadi peran psikologi dalam desain interior itu juga mempengaruhi suasana hati dari pemilik hunian, guys. Misalnya tekstur dalam desain yang digunakan. Ya. Tekstur yang kasar itu membuat objek dalam interior ruangan terlihat berat, guys. Sedangkan tekstur yang halus, yang soft itu membuatnya terasa lebih ringan dilihat dari rasa seseorang dari segi psikologi. Misalnya lantai marmer di dalam ruangan yang dipoles dengan warna putih itu akan jauh terasa lebih ringan bagi pemilik hunian yang menempatinya daripada dihias dengan panel kayu keras, ya. Nah, psikologi ini berperan dalam menyempurnakan kenyamanan yang didapat pemilik hunian untuk menyempurnakan rasa comfortable itu sendiri, guys. Begitu. Oke. Yang berikutnya keenam apa, guys? Yaitu menghilangkan ketegangan. Apa ya kira-kira ini? Nah, bagi seseorang yang hidup di perkotaan, guys, dan sering merasakan very crowded traffic yang very crowded ya, merasakan bisingnya kendaraan, juga polusi udara yang
sepanjang hari itu membuat tubuh, jiwa dan pikiran tuh menjadi penat, lelah, capek ya. Nah, ilmu psikologi itu dapat diterapkan untuk menghilangkannya guys, yaitu dengan melepas ketegangan. Misalnya dengan memberikan taman kecil di dalam ruangan, sehingga memberi dampak ketenangan juga kenyamanan yang akan menghilangkan rasa tegang gitu guys. Oke, yang berikutnya yang ketujuh, membentuk sikap seseorang. Desain interior itu dapat mempengaruhi sikap seseorang ketika dikerjakan oleh ahlinya, arsitek yang memahami dan menerapkan ilmu psikologi di dalamnya guys. Misalnya yang berhubungan dengan hobi pemilik rumah. Nah, bagi yang memiliki karakteristik rapi dan teratur, tentunya segala desain interior di hunian itu harus menyesuaikan, yakni dengan tatanan ruangan dan segala furniture yang menonjolkan kesan tertib, sehingga pemilik hunian itu menjadi betah berlama-lama meninggalnya ya, betah lama-lama di dalamnya begitu. Oke, faktor yang ke-8 guys, yang ke-8 mempengaruhi emosi. Emosi seseorang itu dapat meningkat atau menurun ketika ia berada di dalam huniannya sendiri dengan berbagai pengaruh atau kondisi yang didapatnya dari luar guys. Nah, sebab itu guys, penciptaan desain interior dalam sebuah ruangan itu harus mampu meredam emosi pemilik hunian dengan cara pengerjaan semua bagiannya dengan ilmu psikologi. Misalnya, penempatan warna yang tepat, seperti memberikan warna yang sejuk di kamar tidur, sehingga setiap kali pemilik hunian ini berada di kamar, ia akan merasa bebas dari segala emosi atau beban yang dirasanya guys. Gitu maksudnya. Oke, yang berikutnya yang ke-9 kesan kegembiraan. Desain interior itu harus bisa menciptakan kesan kegembiraan di dalam hunian itu. Ilmu psikologi mempunyai peran dalam hal tersebut guys. Hal ini kan dilakukan dengan cara mempelajari karakteristik dari pemilik hunian dan memberikan warna juga bentuk bangunan yang tepat, sehingga memberikan dampak kenyamanan, comfort, karena ruangan yang ditempati itu sesuai dengan yang diinginkan begitu. Jadi begitu guys maksudnya dengan kesan kegembiraan itu. Oke, yang berikutnya yang ke-10 guys? Perencanaan fondasi rumah. Nah, psikologi penciuman itu mempunyai peran dalam hal kenyamanan pemilik hunian. Hal ini berhubungan dengan bagaimana fondasi hunian itu dibangun. Nah, desain interior itu wajib memperhatikan sesuatu hingga bagian yang detail. Misalnya yang berhubungan dengan letak saluran pembuangan guys. Nah, hal ini akan mempengaruhi kualitas air dan suasana udara atau penciuman orang yang menempatinya begitu. Oke, yang berikutnya ke-11 peran religi. Apa yang maksudnya kira-kira? Begini guys, religi ini sesuatu hal yang mampu memberikan ketenangan pada seseorang yang berhubungan dengan keyakinan. Nah, dalam suatu desain interior, hal ini adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Misalnya penerapan pada keluarga yang menganut agama Islam, itu tentu seorang ahli yang membuat bangunan ini harus memberikan kesan religi yang mampu memberikan ketenangan bagi pemilik hunian. Misalnya dengan memberikan lukisan atau ukiran yang berhubungan dengan ayat-ayat suci dalam agama Islam. Contohnya seperti itu guys. Oke, yang berikutnya yang ke-12 rasa kekeluargaan. Bagaimana suasana keluarga itu tercipta dipengaruhi oleh desain interior dalam hunian itu guys, yaitu yang berhubungan dengan ruang tengah atau ruang tidur. Nah, ruang tengah itu harus menyediakan komponen yang menarik, misalnya
sofa besar sehingga seluruh anggota keluarga itu dapat menempatinya secara bersama dan menjalin kedekatan di keluarga mereka, guys. Begitu maksudnya, ini mempererat rasa kekeluargaan, guys. Oke, guys, yang terakhir yang ke-13 yaitu peran untuk anak-anak. Nah, kalau kalian mempunyai anak-anak dan anak-anak kecil gitu ya, nah anak-anak yang berada dalam rumah dengan desain interior itu sesuai karakteristiknya cenderung akan lebih betah berada di rumah dan melakukan hal-hal yang bermanfaat daripada anak-anak yang tidak suka dengan karakter rumahnya sendiri, guys. Baik, benar nggak? Pasti kalian setuju dengan hal ini, guys. Sebab itu, guys ya, desain interior itu harus memperhatikan karakteristik dan selera atau hobi anak-anak. Misalnya apa nih? Penciptaan ruangan yang nyaman untuk belajar, gitu, guys. Ternyata, guys, psikologi ini memiliki peran yang luas ya, guys. Nah, psikologi ini membuat desain interior suatu ruangan itu menjadi sempurna, powerful, dan memiliki tampilan terbaik sesuai yang diinginkan pemilik hunian itu ya, pemilik tempat tinggal itu, baik apartemen, rumah, dan sebagainya. Oke, guys, insya Allah sharing ilmu kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Salam hangat selalu dari saya. Akhirul kata saya ucapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.